Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam Anak Usia Dini, yakni Ibu Dr. Syam'iyah SPDI MAG, dan juga teman-teman yang insya Allah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Manajemen PIAUD, di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Penjaminan Mutu Pendidikan Nonformal. Untuk pembahasan yang akan dipresentasikan itu memuat 4 topik. Yang pertama mengenai definisi dan konsep penjaminan mutu pendidikan nonformal. Yang kedua, landasan hukum penjaminan mutu pendidikan nonformal. Yang ketiga, prinsip-prinsip penjaminan mutu pendidikan nonformal. Dan yang terakhir ada standar penjaminan mutu pendidikan nonformal. Baik, yang pertama mengenai definisi dan juga konsep penjaminan mutu pendidikan nonformal. Penjaminan mutu pendidikan nonformal merupakan suatu proses yang menitik beratkan pada pengendalian dan pengawasan mutu program pendidikan untuk memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan standar nasional untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Penjaminan mutu pendidikan nonformal memerlukan berbagai langkah yang menjamin langkah strategis yang menjamin program tersebut dapat mengembangkan potensi peserta didik serta kepribadian profesional dari peserta didik. Adapun untuk mencapai tujuan dari penjaminan mutu pendidikan nonformal, penting untuk mengidentifikasi bahwa kebutuhan siswa harus dilengkapi terlebih dahulu. Nah, setiap program pendidikan yang disusun harus relevan dan juga terintegrasi dengan pendidikan yang sedang diterapkan. Kemudian yang selanjutnya itu akan dibahas mengenai landasan hukum penjaminan mutu pendidikan nonformal. Untuk landasan hukum yang pendidikan nonformal ini yang akan dipakai atau yang dijelaskan itu ada 2 landasan utamanya ya. Yang pertama itu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 3. Undang-undang tersebut yaitu berisi bahwa pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan. Kesetaraan itu mungkin bisa dengan paket B, paket C gitu ya kalau yang sekarang. Serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Kemudian untuk aturan yang kedua itu ada dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 1. Peraturan tersebut berisi tentang mencakup bahwa tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tercapainya kecerdasan yang tinggi dalam kehidupan manusia. Selain daripada landasan hukum yang telah disebutkan, sebenarnya ada juga dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 2 gitu ya. Ayat 1 dan ayat 2 sebenarnya. Kalau untuk ayat 1 berisi tentang sistem pendidikan nasional yang mencakup jalur pendidikan di luar pendidikan formal, yaitu berarti pendidikan nonformal. Nah, adapun kalau di ayat 2-nya lebih lanjut disebutkan bahwa pendidikan nonformal berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian yang profesional. Adapun kalau di peraturan menteri yang tadi, yang di peraturan menteri pendidikan nomor 63 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 itu mencakup tujuan akhir dari penjaminan mutu pendidikan nonformal. Apa sih tujuan akhirnya? Nah, tujuan akhirnya itu
tercapainya kecerdasan yang tinggi dalam kehidupan manusia dan bangsa. Artinya, segala upaya untuk menjamin mutu pendidikan, baik itu formal maupun non-formal, harus berorientasi pada peningkatan kecerdasan dan juga mutu hidup masyarakat secara keseluruhan. Kemudian ada prinsip penjaminan mutu pendidikan non-formal. Apa saja prinsipnya? Sebenarnya prinsipnya itu ada 5. Yang pertama ada prinsip keberlanjutan. Nah, prinsip keberlanjutan ini menekankan pentingnya konsistensi dan juga kontinuitas dalam menjamin mutu pendidikan non-formal. Kayak keberlanjutan itu yang penting si pendidikan non-formal itu terjamin dan juga keberlanjutannya itu dijamin oleh pemerintah ya, adanya kontinuitas dan juga konsisten gitu. Kemudian yang kedua itu harus adanya prinsip terencana dan juga sistematis. Nah, prinsip terencana dan sistematis yaitu penjaminan mutu harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan juga sistematis. Adapun yang ketiga yaitu prinsip otonomi sekolah. Nah, sesuai dengan namanya ya, otonomi sekolah. Kalau otonomi sekolah itu berarti kebijakan tersebut dikembalikan kepada sekolah masing-masing. Itu maksud dari otonomi. Nah, adapun kalau prinsip otonomi sekolah itu seringkali dilaksanakan oleh berbagai lembaga yang mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Prinsip otonomi sekolah itu menghormati hak setiap lembaga untuk menyelenggarakan dan mengelola kegiatan kegiatan pendidikannya sendiri gitu ya. Otonomi tersebut memungkinkan lembaga untuk lebih responsif serta fleksibel terhadap penjaminan mutu di lembaga pendidikan tersebut. Kemudian yang keempat itu ada prinsip penilaian dan juga evaluasi. Sesuai dengan namanya penilaian dan evaluasi, maka penilaian atau assessment dan evaluasi merupakan komponen kunci dalam menjamin mutu pendidikan non-formal. Proses ini dilakukan secara sistematis dan juga keberlanjutan serta harus berkesinambungan untuk mengukur nilai mutu pendidikan yang telah terlaksana. Nah, melalui prinsip tersebut, melalui penilaian yang objektif serta kelebihan dan kekurangan program pendidikan, dapat diketahui bahwa langkah apa sih yang dapat dilakukan untuk memperbaiki, mengevaluasi penjaminan mutu yang telah dilakukan sebelumnya. Yang terakhir itu ada prinsip kerjasama. Nah, penjaminan mutu pendidikan non-formal tidak dapat dilakukan secara terpisah. Jadi kayak antar prinsip yang tadi gitu ya, harus adanya berkesinambungan, harus adanya kerjasama, baik itu dari tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan gitu. Harus adanya kolaborasi antar berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi, masyarakat, dan juga pemangku kepentingan ini. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menyediakan sumber daya, dukungan dan informasi yang dibutuhkan, serta untuk melaksanakan proses penjaminan mutu terhadap lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya ada standar penjaminan mutu pendidikan non-formal. Standar penjaminan mutu pendidikan non-formal merupakan kerangka acuan atau juga landasan teori gitu ya, yang dijadikan acuan untuk menjamin mutu pendidikan yang diselenggarakan melalui jalur non-formal. Adapun untuk standar penjaminan mutu pendidikan non-formal yang pertama ada standar tingkat potensi perkembangan anak atau STTPA. Standar ini mengatur tingkat pencapaian perkembangan anak meliputi aspek fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Nah, STTPA digunakan sebagai alat ukur untuk memastikan anak yang mengikuti pendidikan non-formal mencapai perkembangan sesuai dengan usianya. Contohnya, pada pendidikan anak usia dini, standar ini akan mengatur atau mengukur keterampilan dari si peserta didik ya, berarti anak-anak PAUD gitu. Mengukur apa saja? Ada keterampilan motorik kasar dan juga motorik halus, serta keterampilan sosial seperti berbagai aktivitas yang melibatkan interaksi ataupun kerjasama. Kalau dari aspek kognitifnya ya berarti pemahaman dasar mengenai angka, huruf, dan juga pengetahuan lainnya.
Itu yang termasuk dari STTPA. Kemudian yang kedua ada standar isi. Nah, standar isi mengatur kurikulum dan materi pendidikan yang akan disediakan melalui jalur pendidikan nonformal. Kurikulum ini harus relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat, serta mencakup perkembangan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Apa saja sih isi dari pendidikan nonformal ini gitu? Nah, isi dari pendidikan nonformal ini seringkali lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks lokal sehingga memungkinkan untuk mengakomodasi seperti kebutuhan kemampuan baca tulis yang fungsional, terus keterampilan logika, yang terakhir ada juga pendidikan kesehatan. Nah, kemudian standar yang ketiga itu ada standar proses. Nah, standar proses ini mengatur bagaimana pendidikan nonformal diselenggarakan. Kan seperti namanya ya, standar proses berarti proses atau cara gitu ya. Cara agar tercapainya suatu tujuan. Nah, proses pendidikan ini meliputi apa? Meliputi perencanaan, meliputi pelaksanaan, terus penilaian serta refleksi. Refleksi dari penjaminan mutu non formal pastinya. Nah, standar proses memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara efektif serta dievaluasi secara berkala. Partisipasi yang aktif dari peserta didik maupun pendidik ditekankan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondisional, yang lebih disiplin, lebih dinamis, serta inklusif. Contohnya, kalau dari standar proses ini yaitu metode pembelajaran. Ada metode pembelajaran yang interaktif dan juga partisipatif, dilaksanakan, diimplementasikan untuk memastikan bahwa seluruh siswa itu terlibat aktif pada proses pembelajaran. Kemudian yang keempat ada kepemimpinan dan budaya. Nah, kepemimpinan dan budaya menekankan pada pentingnya, standar ini menekankan pada pentingnya kepemimpinan yang kuat dan juga budaya yang mendukung dalam pendidikan nonformal. Kepemimpinan yang efektif itu harus melibatkan kemampuan untuk menginspirasi perubahan positif, inklusi, dan juga pengembangan budaya belajar yang kondusif. Budaya belajar yang positif tersebut akan mendukung perkembangan siswa dan juga menciptakan lingkungan belajar yang aman dan tentram. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu ada tata laksana. Nah, standar tata laksana mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non-formal. Hal ini mencakup tujuan dan juga prioritas kelembagaan, perencanaan, strategi, serta implementasi dan evaluasi program. Tata kelola atau tata laksana yang baik memastikan bahwa lembaga pendidikan non-formal dapat dikelola secara efektif dan efisien dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Contohnya apa? Nah, contohnya yaitu penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, terus pelaporan dan juga dokumentasi yang rapi merupakan bagian dari tata kelola gitu ya. Berarti kalau tata kelola itu berhubungannya juga dengan tata usaha seperti itu. Nah, selanjutnya, alhamdulillah akhirnya kita sampai nih teman-teman di kesimpulan yang telah dibahas ya tentang penjaminan mutu pendidikan nonformal. Nah, untuk penjaminan mungkin akan diulik lagi mengenai definisi konsep tentang penjaminan mutu pendidikan nonformal. Apa itu penjaminan mutu pendidikan nonformal? Penjaminan mutu pendidikan nonformal merupakan suatu proses yang menitikberatkan pada pengendalian dan pengawasan mutu program pendidikan tentunya ya, nonformal untuk memastikan kesesuaian dengan standar nasional pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peserta didik. Nah, setelah membahas definisi dan juga konsep pendidikan nonformal, diharapkan teman-teman itu bisa membedakan nih, mana sih pendidikan nonformal dan formal. Jadi intinya gini, kalau pendidikan formal itu merupakan pendidikan yang lebih terstruktur, suatu lembaga pendidikan yang biasanya tuh punya aturan yang lebih terstruktur, yang lebih sistematis,
dan juga di bawah, tentunya kedua pendidikan tersebut ada di bawah undang-undang. Cuma kalau yang formal ini lebih banyak aturannya gitu ya teman-teman. Kalau non formal itu biasanya fleksibel sifatnya, jadi dikembalikan kepada lembaga pendidikan tersebut yang menyelenggarakan pendidikan. Kalau untuk pendidikan non formal di tingkat dasar itu ada namanya KB gitu ya, kelompok belajar atau bimba atau daycare. Nah, daycare itu sebenarnya termasuk ke dalam pendidikan non formal, teman-teman. Selain membahas definisi konsep, tentunya harus ada landasan hukum nih, landasan hukum dari pendidikan non formal. Karena namanya lembaga pendidikan itu jika ingin terakreditasi atau tersertifikasi perlu adanya landasan hukum dari pemerintah. Nah, landasan hukum yang tadi dibahas itu ada dua. Yang pertama itu landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di pasal 1 eh, pasal 1, 2 dan juga yang 3 itu membahas tentang definisi dari pendidikan non formal, terus fungsi serta jenis pendidikan non formal. Nah, kalau yang kedua, landasan hukum yang kedua itu ada dari Peraturan Menteri tahun 63, nomor 63 tahun 2009, yang memberikan dasar yang jelas bagi pelaksanaan penjaminan mutu non formal. Kemudian ada prinsip-prinsip, apa saja tadi prinsipnya? Ada prinsip keberlanjutan, prinsip pelaksanaan, terus prinsip otonomi sekolah, prinsip penilaian secara berkala, dan juga kerjasama antar pemangku kepentingan. Itu prinsip dari pendidikan non formal. Nah, yang terakhir ada standar dari pendidikan non formal. Standar dari pendidikan non formal ini yang pertama ada STTPA. Nah, STTPA ini singkatan dari standar tingkat prestasi perkembangan anak, yang kedua ada standar isi, yang ketiga ada standar proses, yang keempat ada kepemimpinan dan budaya, dan yang kelima ada tata laksana. Baik, mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.